Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan apapun yang kami ketahui, dan kami bermohon ampunanmu dari kesyirikan-kesyirikan kecil yang tidak kami sadari. Di antaranya dari kebahagiaan kami ketika mendapatkan puji-pujian dari makhlukmu, atau kesedihan dan kekecewaan kami ketika mendapatkan pengabaian dari makhlukmu. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang kami pelajari tetapi semakin bertambah sombong dalam hati kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari majelis-majelis ilmu yang kami datangi tetapi semakin memudahkan kami menyalahkan saudara-saudara kami yang lainnya. Kami berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk dalam beribadah, dari jiwa-jiwa yang tidak pernah puas terhadap nikmat yang Engkau berikan, dan jauhkan kami dari doa-doa yang tidak Engkau ijabah karena kerasnya hati kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Burung gelatik di pasar Malabar. Ibu-ibu cantik, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senyumnya mana ini senyumnya, Bu? Dari tadi saya datang kayaknya tegang banget semuanya ini. Alhamdulillah, sehat ya Bu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, yang saya hormati, yang saya cintai Ibu Ketua Majelis Taklim dan segenap pengurus Majelis Taklim Al-Aqsa, ibu-ibu jamaah semuanya, para ustadzah, para hajjah, yang alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan langkah kaki kita ke sini, niscaya mungkin kita sudah pilih tempat-tempat lain yang jauh menyenangkan. Betul Bu? Tapi Allah yang memilihkan nama-nama kita hadir di tempat ini di pagi hari ini, semuanya karena rahmat dan cintanya Allah kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang mau kita pungkiri? Kalau hari ini ibu-ibu semuanya cantik, sehat, insya Allah kantongnya juga sehat ya Bu. Semangat banget aminnya, amin gitu. Saya tahu ini tanggal tua, makanya senyumnya jangan ditahan-tahan. Alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penuh rindu dan cinta kita, semoga duduknya ibu-ibu hari ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat Rasulullah yang layak dan pantas mendapatkan syafaat yang diberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya ibu-ibu dari rumahnya masing-masing melangkah, setiap keringat yang keluar,
Semoga menjadi pemberat timbangan, menjadi saksi bahwa kita umat Rasulullah yang patut dan pantas dibanggakan oleh Rasulullah karena kita terus mencoba istiqomah meniti jalan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari segenap hati, cinta dan rindu kita mengucapkan salam yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita sedikit berbicara tentang sesuatu yang setiap yang berjiwa pasti memilikinya. Maka jiwa itu dalam bahasa Arab disebut nafas. Apa Bu? Nafas. Maka di Al-Quran itu ada satu ayat khusus, satu surat khusus yang Allah bahas melalui jiwa. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, sampai nanti di ayat ke-8 wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa-jiwa dan penyempurnaannya. Maka jiwa itu nanti dia bisa bermakna sebagai, bukan jiwa, nafas. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu jiwa. Padahal sesungguhnya dalam bahasa Arab, Ibu boleh maju dulu Bu, ya nanti mungkin akan ada yang hadir lagi. Silakan mendekat juga nggak apa-apa, insya Allah saya sudah divaksin Bu. Udah jinak. Yuk boleh silakan maju dulu dalam rangka memberikan tempat untuk saudara-saudara kita yang mungkin insya Allah akan hadir. Ini kan yang kelihatan segini ya Bu ya. Ibu-ibu, kalau kita benar-benar beriman dengan hadis Nabi, sesungguhnya malaikat rahmat berkumpul memenuhi tempat ini, membersamai orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Bisa dilanjutkan Bu? Masya Allah, ini Alhamdulillah. Biasanya Bu, kalau di Al-Quran itu ada yang disebut Ashabul Kahfi Bu. Apa itu Ashabul Kahfi? Pemuda yang hidupnya di gua, artinya dia mendekat, dekat-dekat dengan gua. Tapi kalau di majelis-majelis taklim biasanya saya suka dapat Ashabul Jidar. Apa itu Bu? Orang-orang yang kalau ngaji nyarinya tembok. Atau ashabul imad. Imad itu tiang. Yang kalau ngaji nyarinya tiang. Alhamdulillah, ya mungkin karena keadaannya, semoga pulang ngaji hari ini kita melakukan terapi Quran, Allah berikan sehat semua badannya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi nafas itu dalam Al-Quran, kalau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut jiwa. Padahal artinya jauh lebih luas dari sekedar jiwa. Nafs itu bisa artinya qalbun, hati. Bisa juga artinya fisik kita. Bisa artinya akal kita. Yang keseluruhan kita ini disebut nafas. Maka kalau orang meninggal, Allah memanggil dengan sebutan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini jiwa yang artinya bisa ruh ketika berlepas dari jasad. Tetapi di ayat lain di surat Al-Baqarah ada lagi nafas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu nafs itu semuanya. Orang yang berbuat baik, berbuat buruk, badannya, hatinya, akalnya, itu adalah nafas.
Maka hari ini kita akan membahas gejolak nafs itu, jiwa. Yang setiap pergejolakannya itu memiliki efek-efek dampak keburukan. Yang bahkan berpotensi menyakiti saudara-saudaranya. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan berkhutbah, beliau membaca doa. Ini yang sering kita baca para ustadz kalau maju, doanya apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami. Kenapa? Karena jiwa yang buruk itu bisa menyakiti saudaranya. Meskipun dia bergejolaknya entah itu baik atau buruk. Makanya tadi ketika saya mulai, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani waham wa min kulli ainin lam. Ini dari ain, pandangan mata. Gejolak jiwa itu terimplementasikan melalui pandangan mata yang akhirnya nanti bisa menyakitkan saudara kita yang lain. Nah, jadi itu dia. Sekarang gejolak jiwa yang sering kita rasakan, Bu. Itu kan bisa yang baik, bisa juga yang buruk. Kalau orang ngelihat sesuatu yang indah, bergejolak enggak jiwanya? Apa yang menjadi gejolak itu? Ih, cakep banget, bagus banget, itu bergejolak. Itu kalau bagus. Kalau yang buruk, Bu, gimana tuh? Ada tetangga beli mobil, sebelahnya bergejolak jiwanya. Gimana gejolaknya itu? Ngiri apa nganan? Tetangga sebelah beli mobil, dia yang meriang 3 hari 3 malam, Bu. Artinya ada jiwa yang bergejolak. Gejolaknya apa itu? Hasad bin dengki bin julid. Artinya gejolak itu ada yang buruk-buruk. Ada marah kita, ada kecewa kita, ada sakit hati kita. Yang paling berbahaya itu adalah gejolak jiwa keburukan dalam bentuk dengki atau hasad. Nah, kalau ada orang yang dengki, yang hasad, nggak usah khawatir. Karena Al-Quran sudah mengajarkan itu. Lihat bagaimana Al-Quran menyebutkan, Allah menyebutkan dalam surat Yusuf. Ketika Yusuf masih belia, mimpi ketemu. Mimpi berjumpa, ada bintang, ada matahari. Semuanya sujud kepada Yusuf. Yusuf bilang ke bapaknya, cerita. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, aku melihat ada 11 bintang dan matahari, mereka semuanya bersujud kepadaku. Ini kalau mimpi ngelihat bintang itu tanda kemuliaan. Apa yang dikatakan bapaknya Yusuf? Nabiullah Ya'qub mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Inna syaitana, kelak nanti mereka, aku khawatir mereka akan menjerumuskan kamu. Mereka akan membuat tipu daya mencelakakan kamu karena ngiri ngedengar berita gembira ini. Lihat tuh, Bu. Padahal udah terjadi belum kebaikan itu? Udah terjadi belum? Belum terjadi aja bisa berpotensi membuat orang dengki tuh. Bisa membuat orang hasad. Artinya apa? Al-Quran mengajarkan kalau kita punya rencana kebaikan, jangan buru-buru diekspos dulu. Punya kabar gembira, belum terwujud aja, jangan buru-buru distatusin. Kenapa? Kenapa tadi, Bu? Fayakidu laka kaida. Karena enggak semua orang yang ngelihat mendengar kabar gembira itu merespon dengan baik.
Ada juga yang hatinya dengki, julid, hasad. Ada nggak tuh kayak gitu? Baru dapet nih pengumuman anaknya lulus seleksi di luar negeri, tapi belum sah jadi mahasiswanya, masih harus registrasi persyaratan lain. Udah gembiranya luar biasa, semuanya dikabarin, weh anak saya lulus, kan belum jadi mahasiswa tuh. Lalu bergejolak nggak jiwa orang yang mendengarnya? Orang yang melihatnya bergejolak nggak itu, Bu? Nah, itu dia. Jadi kalau ada kegembiraan, kebahagiaan, Al-Quran mengajarkan jangan buru-buru diceritakan. Kenapa? Karena orang banyak bergejolak jiwanya, ada yang suka, ada yang enggak suka. Maka begitu dahsyatnya sifat dengki ini bisa menjerumuskan, mencelakakan orang lain. Sebagaimana tadi dibacakan di surat Al-Falaq. Allah minta kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Allah, zat yang memiliki waktu subuh. Dari banyak kejahatan-kejahatan, di akhirnya ditutup dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang dengki apabila mereka mendengki. Artinya apa? Kalau dengki aja, hasad aja, itu enggak berbahaya. Karena ulama juga mengatakan, bahkan orang solih aja dia punya penyakit hasad gitu. Tetapi yang menjadi masalah, orang yang jiwanya baik, orang solih, kalau mulai muncul hasad, ditutupi, didoakan supaya hasadnya enggak semakin banyak. Tetapi orang yang hina, dia menampakkan hasadnya itu. Bahkan dia mengeksekusi, membuat sesuatu yang mencelakakan saudaranya. Itu yang dimaksud Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi jangan dikira kita ini nggak punya hasad, Bu. Allah saya mah aman, sering ngaji di Al-Aqsa. Udah nggak ada tuh biasa aja. Bagian denger tetangganya dapat rejeki, dia panas juga. Bagian dengar anak tetangga berprestasi, anaknya dia mungkin nggak lolos seleksi, panas juga. Artinya setiap kita punya potensi hasad. Naudzubillah. Bahkan kadang hasad itu oleh rekan-rekan seprofesi kita, Bu. Betul nggak? Tukang parkir berantemnya sama siapa? Tukang parkir juga. Belum pernah ada cerita tukang parkir sama direktur bank berantem, nggak ada. Ustadz sama, insya Allah semoga dijauhkan guru-guru kita dari hasad. Maka orang solih juga punya hasad, tetapi mereka menyembunyikan hasadnya itu, diganti dengan doa-doa. Nah, kenapa? Karena bahaya sekali penyakit hasad ini, ibu-ibu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dabba ilaikum daul umam qablakum. Sungguh kalian semuanya sudah terjangkit penyakit umat-umat sebelum kalian, kata Rasulullah. Apa itu ya Rasul? Sahabat nanya, penyakit apa itu? Yaitu al-hasad wal baghdha. Yaitu penyakit dengki dan penyakit saling membenci. Nih, naudzubillah. Jangan sampai ada di hati kita dengki kepada saudara sesama muslim, benci kepada saudara-saudara kita. Wahiyal haliqah, kata Rasulullah. Dua penyakit ini dia akan memotong. Sungguh aku enggak bilang dia memotong seperti memotong rambut, kata Rasul, enggak. Tetapi dia memotong agama kalian. Apa maksudnya memotong agama itu, Bu? Di hadis lain Rasulullah menyatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hataba. Hati-hati, kata Rasul, jauhkan dari kalian penyakit dengki.
Sesungguhnya penyakit dengki itu memakan kebaikan-kebaikan kalian seperti api memakan kayu bakar. Kira-kira habis nggak kayu bakar itu, Bu? Habis. Amal solih yang udah kita coba usahakan, yang kita kerjakan, capek-capek kita, ternyata habis kalau di hati ini masih ada dengki, masih ada hasad. Mau berapa rokaat dia bangun malam tahajud, nggak ada nilainya di mata Allah kalau dia dengki dengan saudaranya. Begitu juga penyakit saling membenci. Dalam riwayat lain ada, ketika hari Kamis itu amal-amal manusia itu diangkat. Allah menerima catatan amal melalui para malaikat. Semuanya mendapatkan ampunan Allah. Tetapi ada mereka yang tidak mendapatkan ampunan Allah, ibu-ibu. Siapa itu? Mereka yang saling membenci satu sama lain. Ya Allah. Jadi kalau ada orang hasad, itu urusan dia hasad. Yang penting hati kita jangan sampai benci sama orang lain. Jangan sampai hati kita ada kebencian. Betul ya? Cocok banget romannya nih Ibu. Ya, iya betul. Jadi gantiin saya Bu sekarang. Masya Allah. Ini kadang kita banyak amal, tetapi masih dengki sama saudara kita. Naudzubillah. Ini salah satu contoh gejolak jiwa yang buruk. Maka hati-hati dengan kedengkian itu. Hati-hati juga kita jangan sampai memicu orang menjadi dengki dengan kita. Kemudian apalagi gejolak jiwa, kalau itu baik. Banyak orang yang ngelihat, dia pinter banget ya. Kagum enggak tuh Bu? Kagum. Itu gejolak jiwa bukan? Gejolak juga. Ngelihat orang cantik, ya Allah cantik banget orang itu. Ngelihat ustadzah lagi ceramah, ya Allah ustadzah kayak ustadzah Oki Stiana Dewi, katanya gitu. Terus kita kagum berdecak Bu, ternyata kekaguman itu pula menyebabkan gangguan masalah. Jadi ketika kita kagum, ketika hati kita bergejolak buruk pun, itu dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan sudah melempar percikan-percikan keburukan kepada saudara kita yang dilihat itu. Dan keburukan itu akan berhenti manakala ibu-ibu mendoakan keberkahan untuk objek yang dilihatnya. Apa doanya? Allahumma barik. Apa Bu? Allahumma barik. Jadi kalau hari ini ibu-ibu ngelihat saya mendapati kebaikan-kebaikan yang Allah berikan hari ini, ucapkan Allahumma barik. Saya ngelihat ibu-ibu hari ini Masya Allah masuk sini adem banget ngelihatnya Bu. Allahumma barik. Ya Bu ya. Ini kan tadi saya hampir aja mau mantun buat ibu-ibu nih. Jalan-jalan ke pinggir empang. Burung kenari makan bakso. Hati siapa yang tidak bimbang ngelihat banyak bidadari di Masjid Al-Aqsa. Allahumma barik. Iya, pokoknya sekarang kalau kita ngelihat yang cakep-cakep, yang bagus-bagus, bahkan makanan saudara kita masakannya enak tuh Bu, kita seneng, jangan lupa ucapkan Allahumma barik. Ini doa yang diajarin Rasulullah. Kenapa? Karena saat itu kekaguman kita, kebahagiaan kita ternyata sedang meluncur kepada saudara kita yang bisa berpotensi menyakitkan saudara kita itu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu dapati kebaikan pada saudaramu, jangan lupa doakan keberkahan untuknya. Itu yang ngelihat. Sekarang kalau yang dilihat gimana? Ibu pinter banget dari tadi. Ngerespon saya terus, Allahumma barik. Nah, yang dipuji bilangnya apa? Iya dong, saya ngaji mulu tiap hari Rabu di sini.
Ini materi udah diulang-ulang sama ustadz-ustadzah macam-macam, sampai apal saya gitu. Sombong amat. Nah, kita kalau yang punya, yang diberikan anugerah itu, maka ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Apa Bu? Ya, itu diajarkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Kalau kamu masuk ke kebunmu, tempat yang orang-orang banyak kagum, ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Artinya apa? Supaya meminimalisir bahwa semua kebaikan yang Allah berikan itu adalah Allah, bukan kita. Kita melihat orang pinter lagi bicara, itu Allah yang memberikan ilmu, bukan orangnya. Sementara yang dipuji mengucapkan Masya Allah, alangkah besarnya Allah, Masya Allah, Allah yang berkehendak. La quwata illa billah, saya nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah. Nah, saat itu terlontar ucapan itu, maka keburukan-keburukan itu kan batal insya Allah. Biidnillah. Nah, efek keburukan itu dari gangguan gejolak-gejolak jiwa itulah yang disebut penyakit ain. Apa Bu? Penyakit ain. Dari kata ainun. Apa itu ainun? Mata. Mata ini hanya senjatanya aja, perantara dia ngelihat. Sesungguhnya yang menjadi bahan bakarnya itu ada di jiwanya. Maka ulama mengatakan, Imam Ibnul Qayyim, bahkan mohon maaf, orang buta sekalipun bisa melempar penyakit ain. Padahal dia nggak ngelihat. Kenapa itu Bu? Karena bergejolak jiwanya. Misalnya saya cerita ke ibu tentang seseorang, ada A cerita ke B tentang C. Yang A nih bilang, C itu baik banget orangnya, semuanya dibantu, semuanya dia sodako. B ini belum kenal sama C. Yang ngedenger belum kenal Bu. Tetapi dia membayangkan kebaikannya itu. Dia membayangkan kedermawanannya, maka cukuplah B itu berpotensi melemparkan penyakit ain kepada C. Ngelihat enggak? Enggak. Dia enggak ngelihat, tapi cukup membayangkan kekaguman itu bisa. Lalu berapa banyak kita hari ini Bu, yang sering kan kayak gitu? Kita cerita, bahkan dalam grup WA, ada orang yang selalu dominan muncul berpendapat, yang lain gak ngelihat, bahkan gak kenal orangnya. Dia lagi siapa sih nih? Dia lagi. Mending kalau yang di share itu penting, kadang gak penting-penting. Resep masakan di share gitu. Yang lain-lain bergejolak gak tuh jiwa grup yang lainnya? Bergejolak. Dan itu berpotensi menyakiti saudara-saudara, orang yang menjadi objeknya itu. Bisa dipahami ibu-ibu? Nah, biasanya apa yang membuat orang-orang itu bergejolak memandang kita tuh? Apa Bu? Biasanya yang paling pertama nih ketemu nih, kita kalau ketemu yang dilihat itu nggak jauh, perhiasan, aksesoris, betul? Ada orang ngaji pakai gelang, gelangnya sampai siku segini. Itu kira-kira yang ngelihat gimana Bu? Bergejolak dong. Duk. Ya ampun, itu rantai biskuit apa emas? Pakai kiri kanan jari 10 semuanya dipakein gelang, dipakein cincin tuh. Begitu belanja sayuran di sana tuh Bu, di pojok bilang, "Bang, cabe berapa Bang?" Tukang sayur nggak mau kalah, kesel dia. Sombong amat, baru tinggal di sini doang pakai cincin sampai 10, nggak tahu dia. Gua pasang gigi emas. Akhirnya tukang sayur jawabnya gimana? 30.000.
Dia pengen tunjukin. Akhirnya masing-masing bergejolak. Saling menyakiti nggak satu sama lain tuh, Bu? Perhiasan kita, aksesoris kita, kadang kita nggak sadari menarik perhatian orang. Lagi ngaji pakai bros gede amat itu brosnya. Itu ustazah tuh yang ngelihat dari depan. Yang dilihat tuh brosnya aja. Brosnya lagi yang kelihatan. Udah begini brosnya lagi yang kelihatan. Akhirnya memicu gejolak jiwa. Apalagi perhiasan. Apa Bu kehidupan kita yang sering tuh? Kadang anak-anak kita Bu. Anak-anak yang sering kita bangga-banggakan. Alhamdulillah adek abis simaan tahfidz juz 20. Jadiin status ceklek, ceklek. Orang yang ngeliat tuh. Kalau dia seneng, belum tentu juga emang bisa kita bilang, kalau ngelihat status ini harus baca Allahumma barik. Bisa nggak kayak gitu? Kan nggak semuanya yang ngelihat udah ngaji di Al-Aqsa, Bu. Iya kan? Kalau kadang anak-anak kita lulus ujian, dapat prestasi, anak menjadi objek gitu. Menjadi objek nanti akan tertimpa penyakit ain. Maka nggak jarang anak-anak kecil tuh yang lagi lucu-lucunya orang-orang bilang cakep banget sih Tong, cakep banget. Iya cakep, besokannya di opname Bu. Nggak jelas penyakitnya apa. Ternyata dari kekaguman orang-orang yang memandangnya. Tempo hari kemarin ini jelas banget dan semakin kita aware itu semakin kita melihat itu terjadi. Keponakan saya sendiri lagi main ke rumah, dia bilang tante aku punya parfum baru, enak wanginya enak. Begitu pulang tiba-tiba parfum yang dia pegang lepas, jatuh, pecah. Saya bilang itu kena angin. Nah, nanti efeknya apa? Nanti kita akan bicarakan itu. Sesuatu yang berlebih kita sukai, tapi kita nggak memuji Allah, itu sangat berefek. Dari perhiasan, anak, kadang handphone kita, gadget kita, pakai yang bentuknya terbaru sekarang, gambar buah yang udah somplak itu, somplaknya aja dipamerin. Ya Allah, gadget kita. Apalagi Bu, prestasi sering ditampakkan. Baru jam 6 pagi nih, udah selesai masak semuanya. Cekrek, alhamdulillah udah beres. Prestasi bukan tuh Bu? Prestasi dong. Bekal anak sekolah, jam 6.15, ceklek bekal hari ini. Wih, prestasi banget Bu. Itu yang ngelihat itu gimana Bu? Kalau dia seneng, ya Allah rajin banget ya. Jam 6 udah mateng masak. Mulai masak jam berapa? Jam 3 saya masak. Yang senang akan kagum. Ih dia memang keren banget deh masak apa aja bisa. Tapi yang gak seneng, sombong amat. Jam 6 udah masak dipamer-pamerin gitu. Gue dari kemarin udah masak. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Ada. Prestasi kita dipamer-pamerin, mata kita tunjuk-tunjukin. Padahal dalam kitab Bu, di kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Az-Zarnuji mengatakan, di antara adab orang yang menuntut ilmu, kalau pengen barokah ilmunya, pengen lapang rezekinya, menghindari makan makanan yang di pasar. Kenapa? Karena di pasar itu makanannya banyak dilihat orang. Dan yang ngelihat itu bisa jadi ada orang miskin yang pengen tapi dia nggak sanggup beli. Sehingga makanan itu berkurang keberkahannya. Jadi apa intinya Bu? Makan makanan yang sering ditunjukkan, dipamerin, diposting akan mengurangi keberkahan makanan itu. Nah loh, ya Ustazah nyesel saya ngaji di sini. Itu pilihan, itu bukan hukum fikih yang wajib atau haram, bukan. Tetapi pilihan. Kalau kita makan, kenyangnya sama kenyang Bu.
Tetapi kalau makanan itu barokah, kenyangnya itu akan membuat kita semakin kuat ibadah kepada Allah. Kalau makanan itu hilang barokahnya, berkurang keberkahannya, yang ada kenyang bikin kita enak tidur, nggak bisa bangun malam. Jadi tinggal pilih, ya Bu ya. Nah kadang apa? Prestasi ditampakkan, ditunjukkan. Kecantikan sering ditampakkan. Nih hidung kayaknya miring kiri nih, OP OP. Udah di OP enggak tuh yang enggak simetris, lubangnya gede satu. Prestasi kecantikan. Belum enggak puas kita dengan pemberian Allah, foto-foto pakai filter lagi. Karena kayaknya kalau pakai filter itu halus banget itu muka. Lagi ngaji, foto, ceklek, pura-pura enggak ngeliat, ceklek. Padahal ya dia yang ngaji, dia yang foto juga. Lagi doa pura-pura begini. Semua kita sering ingin menampakkan itu. Betul Bu? Betul. Keluarga yang harmonis. Jalan-jalan suami istri. Punya suami ganteng, soleh, cakep, kaya. Alhamdulillah ayang, terima kasih. Bagian ditaksir orang nanti Bu. Gimana itu? Suami kita bangga-banggain di medsos. Padahal di luar sana saingannya bukan cuma emak-emak. Saingannya anak SMA Bu ngelirik suami kita. Betul apa betul? Keharmonisan rumah tangga sering menjadi konsumsi umum. Apalagi rumah kita di apa tuh kemarin? Terus dipublish dari awal, dipublish kemarin kejadian tuh di Bogor, pasangan yang bedah rumah dari luar dalam meninggal Bu, dirampok. Kenapa? Memicu gejolak jiwa, ini yang nyata aja itu. Dirampok isi rumahnya, benda-benda koleksi kita semuanya. Nah ini semuanya memicu gejolak jiwa yang mengundang kekaguman atau mengundang hasad orang yang melihatnya. Sehingga efeknya apa nanti? Keburukan-keburukan itu bukan hanya berefek pada penyakit badan kita, tetapi juga itu berefek kepada kehidupan kita yang lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ainu haqqun. Perhatikan ini Bu, penyakit ain itu nyata kata Rasulullah. Wa in laukana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Kalau ada sesuatu yang mendahului ketetapan Allah, itu pasti penyakit ain kata Rasulullah. Apa Bu kata Rasulullah? Penyakit ain itu nyata. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, kasura man yamut min ummati ba'da qada'illah wa qadarihi al-ain. Sebagian besar umatku itu mati setelah ketetapan Allah itu karena penyakit ain. Jadi ini satu bahaya besar yang bahkan bisa menyebabkan kematian ibu-ibu. Tetapi kita kadang sekarang kita menyepelekan aja. Udah dapat informasi kayak gitu, dibilangin hati-hati nanti kena ain. Hidup-hidup gue, keluarga gue, foto-foto gue. Ya udah nanti kalau mati jalan sendiri ke kubur. Karena apa kata Rasulullah? Sebagian umatku mati, sebagian umatku sakit setelah ketetapan Allah itu karena penyakit ain. Itu dulu. Jadi nggak perlu kita pilih-pilih ini sakitnya medis, ini non medis. Bahwa sebagian penyakit itu bersumber dari ain. Kenapa? Karena kita ketemu keluar berapa banyak manusia yang kita jumpai ibu-ibu. Selalu ada potensi-potensi keburukan itu. Maka seorang mukmin ketika dia mendengar berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengar Al-Quran menjelaskan itu, seharusnya dia mengucapkan sami'na wa ata'na. Apa artinya Bu? Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah.
Lalu siapa yang mengabaikan itu semuanya? Kita yang katanya umat Rasulullah, tetapi kita mengabaikan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, riwayat ketika Rasulullah akan lewat itu, ada salah seorang orang kafir namanya Al-Abbas bin Mirdas. Ini orang ini punya kemampuan bisa mencelakakan dengan pandangan. Artinya dia berpotensi melemparkan penyakit ain. Dia melatih itu sehingga apa-apa yang dia lihat itu bisa sakit, bisa jatuh, bahkan bisa mati. Seperti halnya mungkin hari ini kalau ada ilmu yang ini, lihatin Bu, bengkok, 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 bengkok beneran itu Bu. Itu bukan karena apa-apa, sesungguhnya sedang melatih keburukan dalam jiwa kita, menjadikan bencana buat yang dilihat. Jadi jangan bangga-bangga kalau kayak gitu. Saya sering deh kalau ngeliatin itu, jatuh itu. Saya suka deh. Saya pernah lagi ngeliatin mobil, tiba-tiba mobil itu ketabrak. Bukan tiba-tiba, karena ada keburukan dalam jiwa-jiwa kita yang berpotensi menyakiti objek yang dilihat. Nah, kembali tadi Al-Abbas bin Mirdas, dia punya potensi itu karena dia mengasahnya terus. Terus dia keluar selama 2-3 hari itu, setelah dia latih keluar, melihat ada untanya dipuji-puji. Lihat dipuji-puji Bu. Unta keren, cakep, tinggi nih, bagus. Seketika untanya itu mati. Lihat bahayanya. Dia ngelihat kambing, kambingnya dipuji-puji, lewat seketika kambingnya itu mati Bu. Wah, ini kalau kayak gini, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah ngelihat, keren nih orang nih, pembunuh yang gak kelihatan. Dia bisa ngebunuh tapi gak kedetek sehingga aman. Maka dikasih tawaran Al-Abbas bin Mirdas untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kamu liatin aja Rasulullah, semoga nanti mati tuh dari pandangan kamu. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat, maka turun ayat surat Al-Qalam tadi yang dibaca, ayat yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Hampir saja kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu hampir saja menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Yang artinya apa? Hampir saja orang kafir itu mencelakakanmu, membuat kamu sakit, bahkan membunuhmu wahai Muhammad dengan pandangan mereka. Ini cerita asbabun nuzul surat Al-Qalam tadi. Berarti nyata enggak ibu-ibu? Bu, udah yakin belum adanya penyakit ain sekarang? Yakin aja apa yakin banget? Jadi yakin itu ada 3 derajatnya Bu. Yang pertama ilmul yakin. Cukuplah kita yakin dengan berita hari ini. Ibu-ibu dengar berita, harusnya dalam agama kita udah ilmul yakin. Udah saya yakin. Yang kedua ada ainul yakin. Kalau udah ngeliat kejadiannya kita baru yakin. Yang ketiga ada hakul yakin. Apa itu? Kalau udah mengalami sendiri baru itu yakin, pakai qafnya keren dah. Seharusnya seorang mukmin ketika menerima informasi dari Al-Quran, menerima dari hadis-hadis Nabi, cukuplah ilmul yakin. Jadi sejak awal saya belajar terapi Quran, memang di awal pertama kali Allah takdirkan saya yang terkena penyakit ain. Sehingga hakul yakin. Dan Allah berikan solusi itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi kesembuhan. Insya Allah nanti kita akan hadirkan menjadi terapi dalam hidup kita. Nah, jadi itu nyata keburukan jiwa seseorang yang melalui pandangannya bisa menyakitkan objek yang dilihatnya. Sekarang tanda-tandanya apa sih? Enggak jarang tanda-tandanya itu sama dengan penyakit-penyakit medis, ibu-ibu.
Bahkan kita terlalu sibuk memisahkan ini sakitnya medis, ini non medis. Kalau medis berobat ke dokter, kalau non medis ke dukun, Bu. Kalau non medis baru kita nyari Al-Quran. Ya kan, Bu? Padahal nggak ada urusan buat seorang terapis. Buat saya, bukan urusan saya ini penyakit medis atau non medis. Tetapi yang menjadi urusan saya yakin Al-Quran menjadi kesembuhan untuk semua penyakit. Udah itu aja. Kalau itu medis, berobat lanjutkan ke dokter. Tapi iringi dengan ayat-ayat Al-Quran. Iringi dengan ilmu kita, iringi dengan keyakinan kita. Insya Allah akan semakin cepat kesembuhan itu. Kemarin juga ada tetangga kami kecelakaan. Anak gadis, tulang-tulangnya banyak yang patah. Kemudian operasi, sempat koma, masuk ICU. Keluar setelah sadar di ICU, ternyata dia bicaranya bukan dirinya. Dia udah ngomongnya ngelantur, disebut nama-nama yang gak pernah hadir, gak ada dalam hidupnya. Keluarganya dia gak kenal. Dokter bilang apa, Bu? Udah deh, ibu pulang sekarang cari ustadz aja dah. Cari ustadz. Karena urusan medis dokter fisiknya sudah selesai. Tetapi ingatannya belum kembali. Nah saat itu dibantu dengan terapi Quran. Saya jenguk, alhamdulillah hari ini sudah total kesembuhan. Sudah sembuh, bisa kenal, sudah berkomunikasi dengan yang lain. Dan dia sudah bisa duduk. Yang tadinya hanya diem aja gak bisa duduk. Al-Quran menjadi kesembuhan di situ. Nanti cara-caranya banyak. Kemudian Bu, jadi kalau kita lihat Ustazah, apa sih gejalanya ya? Ini gejala-gejala umum yang kami kumpulkan dari kasus-kasus ain yang kami dapat. Di antaranya kepala sering pusing. Itu bisa ain, orang mengagumi pemikiran-pemikiran, konsep-konsep ide kita. Kepalanya sering pusing. Ada wajah menguning atau merah atau bahkan flek hitam yang gak sembuh-sembuh, bisa itu karena ain. Kalau wajah menguning itu ada hadisnya jelas, disebut sofroh, penyakit wajah menguning atau merah seperti terbakar. Kadang kan kita suka ngeles aja, enggak matahari, kena matahari. Padahal kata Rasulullah sebagian besar umatku tadi mati dan sakit karena penyakit ain. Maka itu dulu diobati. Setelah itu lanjut kita pengobatan-pengobatan lain. Kemudian apa? Banyak berkeringat, banyak ke kamar mandi pipis, sering mual, ingin muntah, banyak tidur atau susah tidur. Ada yang kayak gitu tuh. Duh, saya susah banget tidur, jam 1 baru bisa tidur. Nanti bangunnya jam 5. Akhirnya kesiangan. Penyakit-penyakit seperti itu yang kita nggak sadar. Apa yang terjadi dengan diri saya? Jangan-jangan memang ada gejolak penyakit ain yang masuk ke dalam diri saya. Tidak nafsu makan. Kaki, tangan kadang suka basah, keringetan. Sering kesemutan juga. Dadanya sering bergetar, gemetar, dek 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 dek. Rasa emosi enggak stabil. Ini jadi bukan hanya sekedar fisik, tapi kadang emosinya swing, mood swing. Bahkan pada prestasi, ketika ada mungkin anak, saya sering menghadapi anak-anak yang berprestasi. Lagi ngafal di rumah, di pesantren, hafalan Quran, tiba-tiba jelek, nggak mau lanjut pesantren. Ustazah, anak saya kenapa ya Ustazah, kok nggak mau lanjut pesantren? Susah banget Ustazah, dia nggak mau balik, nggak mau ngafal Quran lagi. Saya tanya, Ibu, anak ibu yang lain ada yang hafal Quran? Enggak ada. Ibu senang dengan anak ibu yang ini? Iya. Saya bangga banget Ustazah punya anak kayak begini. Bakalan ngasih mahkota saya nanti di surga. Saya bangga banget, kemarin dia habis ikut lomba Ustazah. Habis ikut lomba saya posting tuh lomba-lombanya. Nah, kira-kira apa diagnosa ibu-ibu tuh setelah tahu ilmu ini? Oh, anak ini terkena ain dari siapa? Paling dekat dari orang tuanya. Belum lagi ain dari yang lain tuh yang ngelihat postingannya. Maka hati-hati, bahkan seorang ibu
orang tua bisa menyakiti anaknya sendiri. Kasus seorang suami istri yang bertengkar. Ini juga berapa tahun lalu. Seorang suami istri bertengkar, mereka pasang bertengkar, kemudian setelah bertengkar suaminya dulu yang sakit. Suaminya sakit, dirawatlah oleh istri. Logika kita mengatakan ya sakit biasa. Istri habis ngerawat suami di rumah sakit, lanjut istrinya yang sakit. Logika bilang apa? Capean, habis tengkar capek ya. Terus ngurusin yang sakit lagi. Udah berantem diurusin lagi sakitnya. Capek tuh. Capek, tapi penyakit ini nggak terdetek di dokter. Badannya, kaki semuanya lemas, dingin dan sebagainya. Akhirnya salah seorang menghubungi saya, Ustazah tolong dibantu. Kenapa Bu? Ini begini-begini. Saya tanya, ada kejadian apa? Diceritakan. Wah, langsung saya menganalisa ini terkena ain satu sama lain. Nah, nanti pengobatannya kita akan bahas mencari jejak dari suaminya. Setelah dilakukan pengobatan itu, alhamdulillah istri itu langsung pulang esok paginya dengan keadaan yang sehat. Dokter juga bingung, ibu minum obat apa? Padahal diobservasi belum ketahuan penyakitnya. Pulang langsung mereka sepulang itu dari rumah sakit langsung ke rumah kami. Mereka lanjut terapi bersama-sama. Ini real ibu-ibu. Kejadian-kejadian yang sering nggak terduga. Dan kita nggak bisa mencari akarnya itu dari mana. Ada yang hari ini pun belakangan ini banyak orang tiba-tiba sakit. Betul Bu? Sakit tiba-tiba dan nggak tahu. Padahal sebelumnya riwayatnya nggak ada penyakit seperti itu. Pekan lalu teman saya sendiri terkena serangan seperti stroke, mati sebelah. Tapi semua diagnosa dokter normal. Sampai CT scan, MRI normal. Saat itu saya sudah ini efek dari ain. Jadi ain itu nanti dia bisa bertumpuk-tumpuk. Kalau kita mengabaikan akan terakumulasi nanti. Tinggal nunggu nanti kapan itu endingnya, gongnya itu. Maka nggak heran kita banyak dapati orang-orang yang sehat, tiba-tiba masuk ICU, ada cairan di otaknya. Padahal sebelumnya sehat saja. Nah ini yang perlu kita perhatikan hari ini dari bagaimana keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan menjaga hidup kita supaya tidak memicu perhatian banyak orang. Nah, kalau anak-anak gimana gejalanya? Anak tuh nangis terus. Kadang ada anak yang kejang tanpa sebab. Nah, ini pun saya pernah mendapati beberapa kasus bayi yang kejang-kejang sudah sampai bahkan 3 rumah sakit pindah itu nggak terdetek penyakitnya. Ketika diterapi melalui ayat-ayat Al-Quran, Allah izinkan sembuh, alhamdulillah. Kejang tanpa sebab, kadang-kadang anak itu nggak mau menyusu kepada ibunya. Ada anak yang badannya kurus, kering aja, makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Ada kalau di rumah tangga apa biasanya tuh? Rumah tangga kehidupan yang kita publish, keharmonisan rumah tangga. Tiba-tiba rumah tangga itu ada cekcok. Tiba-tiba sering salah paham suami dengan istri. Hal-hal kecil jadi besar. Maka nggak heran tiba-tiba kok kelihatannya akur, tiba-tiba beritanya cerai. Kenapa? Ain yang bertumpuk kepada rumah tangganya. Kemudian potensi anak menurun. Bahkan itu bisa terjadi kepada pohon-pohon tanaman kesayangan kita. Bisa terjadi kepada hewan peliharaan kita. Misalnya pernah di rumah kami ada pohon bagus, ibu-ibu ngaji semua bilang, Ustazah pohonnya bagus banget sih Ustazah. Besokannya mati tuh pohon. Ya Allah. Maka kata Rasulullah, al-ainu haqqun. Rasulullah gak pernah berdusta, penyakit ain itu nyata adanya. Terus gimana Ustazah mengobatinya? Supaya ketika kita tahu kita ini terkena ain, bagaimana pengobatannya Ustazah? Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, yang pertama,
dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku untuk diruqyah, untuk menyembuhkan penyakit ain. Apa Bu? Yang pertama, ruqyah. Tapi kalau denger ruqyah, banyak kita yang alergi duluan. Aduh, ntar kesurupan di ruqyah. Betul Bu? Ntar muntah-muntah. Ngelihatnya kayak di TV, ruqyahnya kayak gitu. Padahal ruqyah itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Ruqyah. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis. Ini agak panjang saya ceritakan. Ini salah satu bukti ain itu ada nyata. Sahabat Rasulullah, mereka sedang berjalan menepi ngelihat sumber air, mandi di situ. Di antaranya ada namanya Sahal bin Hunayf. Sahabat ini punya Allah karuniakan kulit yang bersih putih. Saat itu Sahal ikut mandi, lewat sahabat yang lain namanya Amir bin Robi'ah. Kalau ngelihat lelaki kulitnya putih bersih, heran nggak kita tuh Bu? Nah sama Amir juga heran. Amir bilang, bener-bener ya nggak ada di sini anak gadis yang kulitnya bersih kayak Sahal. Sahal kulitnya bersih banget. Tuh, cuman ngomong gitu Bu. Seketika apa yang terjadi? Sahal bin Hunayf jatuh sakit nggak bisa jalan. Itu langsung. Setelah beberapa lama Rasulullah nanya, kemana Sahal? Aku kok nggak ngelihat dia. Yang lain bilang, Sahal sakit ya Rasulullah. Kenapa sakit? Sakit apa? Sahal nggak bisa jalan. Cerita, kemarin lagi pada mandi, Amir lewat, Amir ngomong kayak begitu. Tiba-tiba Sahal jatuh. Apa kata Rasulullah ibu-ibu? Ini karena sahabat di lingkar terdekat, Rasulullah menegurnya pun agak keras. Rasulullah SAW bilang, kenapa seseorang bisa menyakiti saudaranya sendiri? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan untuk Sahal? Sesungguhnya penyakit ain itu nyata adanya, kata Rasulullah. Kalau kalian diminta mandi, maka mandilah. Ini karena Amir bin Robi'ah orang dekat dengan Rasulullah, sahabat ditegurnya kayak gitu. Kenapa kamu tega-teganya nyakitin saudara kamu sendiri? Artinya kalau kamu ngelihat sesuatu yang menakjubkan, harusnya kamu mendoakan keberkahan. Apa tadi doanya? Allahumma barik. Karena kalau enggak Bu, kita menyakiti saudara kita. Terus apa yang dilakukan? Rasulullah memerintahkan Amir bin Robi'ah untuk berwudu. Wudu, kemudian air wudunya ditampung, disiram untuk mandinya Sahal bin Hunayf. Seketika yang sakit tadi, Allah izinkan sembuh langsung bisa jalan. Artinya pengobatan yang kedua apa yang diajarkan Rasulullah Bu Ibu? Ambil air wudu orang yang melempar ain. Nah ini sering, Masya Allah belum lama, ya setahun yang lalu saya belajar dengan guru dari Madinah Al-Munawwarah, Syekh Mu'ad Al-Hashimi. Hari ini beliau masih di Jakarta, saya terus belajar. Beliau menemukan metode-metode juga dengan mencari bekas. Artinya apa? Wudu itu esensinya mencari jejak orang yang melempar ain itu. Guru saya juga Ustadz Riyad Rosyadi mengajarkan. Dan belakangan ini saya praktekkan itu, alhamdulillah bisa dikatakan hampir 100% sembuh dengan metode yang diajarkan oleh Rasulullah. Hanya masalahnya Bu, kan kita nggak tahu siapa yang ngelempar ain. Ya Bu ya. Nah nanti ada cara-caranya, bahasan-bahasan yang lebih detail lagi. Yang perlu digarisbawahi hari ini, ketika ada masalah di rumah misalnya, salah seorang anak nih, anak kemarin mah dia nurut tuh anak. Sekarang kenapa anak saya jadi membangkang banget ya Ustazah? Jadi ujian banget buat saya. Kemungkinan pertama anak itu terkena ain. Ain dari mana? Kemungkinan besar ain dari kedua orang tuanya. Maka boleh nggak ikhtiar?
Bapak ibunya wudu, mandikan anak itu air wudu orang tuanya. Dan itu terbukti, bahkan bukan hanya itu Bu. Hari ini masih berlanjut terus terapi seorang anak yang diagnosa autis dari lahir. Ternyata setelah terapi air wudu orang tuanya, Allah berikan progres yang luar biasa saat ini. Masya Allah. Maka kalau kita nggak mengimani hadis Rasulullah, rugi. Jadi mengambil wudu atau nanti mengambil jejak, bukan hanya wudunya. Itu cara ketika kita terkena penyakit ain. Nah jejaknya apa? Jejak-jejak itu kita nggak tahu. Mungkin sulit mengambilnya. Al-Quran menyebutkan di surat Yasin ayat 12. Apa itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan yang mati dan kami tulis apa yang sudah mereka kerjakan dan jejak-jejak mereka. Artinya setiap kali ibu-ibu duduk di sini meninggalkan jejak. Itu namanya athar. Saya pegang mikrofon, ada jejak saya di sini. Maka nanti bisa diambil jejaknya seperti kita mengambil DNA. Itu nanti tingkat lanjutannya ya Bu ya. Hanya sekarang yang ingin saya sampaikan, dalam membaca ayat-ayat Quran, ruqyahnya bisa menyertakan ayat tadi, surat Yasin ayat 12. Supaya apa? Minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon engkau sampaikan jejak butuhkan dari makhluk-makhluk yang melempar ain kepadaku, ya Allah. Nanti baca, tiupkan telapak tangan, tiupkan di air, lanjutkan dengan ayat-ayat ruqyah yang lainnya. Itu usaha kita, ikhtiar kita melalui ayat-ayat Al-Quran. Bisa difahami ibu-ibu? Bisa difahami? Masih ada yang ngambang-ngambang karena ini materi ini sungguh sesuatu yang agak sulit dicerna logika. Tetapi orang yang beriman seharusnya bisa menangkap dan meyakini itu semuanya. Nah sekarang sumber ain itu apa aja? Apakah hanya manusia yang bisa melemparkan, membahayakan? Ternyata tidak. Ternyata sekarang yang punya jiwa itu apakah manusia aja yang bergejolak jiwanya Bu? Hewan bisa marah enggak? Ya kan? Kucing bisa marah enggak? Berarti semua yang memiliki jiwa bergejolak itu berpotensi menyakitkan. Berpotensi melempar penyakit ain. Dalam sebuah hadis dari Abu Nadrah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berlindung dari kejahatan ain jin dan ain manusia. Jadi ternyata ada kejahatan ain dari bangsa jin. Maka ketika dua surat perlindungan diturunkan, Al-Falaq dan An-Nas, Rasulullah selalu membaca kedua surat itu untuk berlindung dari kejahatan ain jin dan manusia. Contohnya kayak gimana ain jin? Bahwa kita ini hidup selalu ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Hanya masalahnya kita nggak tahu, nggak ngelihat. Betul Bu? Di masjid ini insya Allah banyak Allah taruh, Allah sampaikan jin-jin juga dari mereka yang solih menempati masjid ini. Kita hidup berdampingan. Maka kadang kita ke satu tempat nggak ngelihat adab-adabnya. Buang air panas, nggak baca bismillah, sehingga mereka tersakiti. Nggak lama setelah itu sakit. Ada anak kecil ke satu tempat tiba-tiba sakit, panas, terus kejang-kejang. Sesungguhnya itu terkena ain jin. Kalau kita bilang sawan, ketempelan. Ya kan Bu ya? Nah, itu sesungguhnya pengobatannya sama dengan pengobatan ain. Lah terus kan nggak bisa ngambil jejaknya jin. Ya kali mau ngambil jejak jin, ya nggak bisa. Ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu ain dari bangsa jin.
Terus apalagi ain dari bangsa manusia sudah pasti tadi. Surat Al-Falaq sudah mengajarkan kita keburukan orang-orang yang dengki. Dan ada lagi satu ain dari hewan. Dalam beberapa hadis ada di antaranya Rasulullah menyatakan anjing itu bagian dari bangsa jin. Kalau mereka mendatangimu maka lemparkan makanan. Karena pandangan mereka pun bisa berpotensi menyakitkan. Atau apalagi dalam riwayat lain bahkan ular yang disebut dzutufatain, ular hitam. Ada 2 garis putih di punggungnya. Itu bahkan pandangannya bisa menggugurkan wanita yang hamil. Pernah nggak kita dengar ada cerita orang hamil terus hilang kandungannya? Mungkin ibu-ibu yang nggak pernah mendapat itu bilang, alah masa ada kayak begitu? Aneh-aneh aja hamil hilang. Tapi wallahi saya banyak mendapati kasus seperti itu. Maka begitu dahsyatnya penyakit angin yang bahkan bisa menggugurkan kandungan, bisa membuat kita mati kalau bukan dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana dong Ustazah? Jadi takut saya sekarang mau ketemu orang, takut ntar kena ain. Mau tampil takut kena ain, mau dakwah takut kena ain. Enggak usah takut Bu, karena Allah itu sudah memberikan kita senjatanya, asupannya. Gimana? Di antaranya supaya kita enggak terkena ain. Yang bisa kita lakukan, tidak menjadi pusat perhatian. Betul Bu? Enggak menjadi pusat perhatian. Tidak memamerkan kelebihan kita, tidak mengunggah foto-foto, video kita untuk masyarakat umum tanpa ada tujuan niat kita mungkin untuk berdakwah, untuk berdagang atau lain sebagainya. Sehingga muncul nanti kekaguman, gejolak-gejolak yang lainnya. Itu yang bisa kita lakukan. Loh, terus gimana? Ustazah aja flyernya pakai foto, YouTube. Ustadz sekarang pakai YouTube. Ya, kita doakan mereka, beliau guru-guru kita, mengambil resiko dari profesi mereka berdakwah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak mungkin Allah kuatkan mereka hari ini. Jadi itu Bu, kita yang biasa-biasa aja Bu, nggak usah banyak gaya karena iman kita belum cukup kayak guru-guru kita. Benteng pertahanan kita belum sama. Itu yang pertama Bu. Yang kedua apa? Sering-sering memperlindungkan diri dengan zikir dan doa-doa. Itulah gunanya kita terus membaca zikir pagi hari, zikir di sore hari. Karena begitu banyak mudorot, keburukan-keburukan ketika kita keluar. Bahkan mau keluar rumah aja diajarin doanya apa Bu? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa gitu? Karena di luar sana udah banyak keburukan menanti kita. Udah banyak bahaya makhluk yang lainnya. Ya Allah, aku serahkan kepadamu. Maka siapa yang membaca itu, dalam hadis dikatakan ada suara yang mengatakan kufita wa wuqita wa hudita. Engkau sudah dicukupkan, engkau sudah diberi petunjuk, engkau sudah dijaga. Lalu setan berkata, dari mana kami bisa menggoda manusia ini kalau dia sudah diberi petunjuk, sudah dijaga. Maka ketika baca doa itu, satu lapisan kita dilindungi itu. Ternyata potensi keburukannya lebih besar lagi. Maka kita butuh lapisan perlindungan berikutnya. Maka di zikir pagi lapisan berikutnya apa bacanya? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Tambah lagi lapisannya.
Tambah lagi, dikuatkan lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Tambah lagi, Qul a'udzu birabbil falaq. Tambah lagi, Qul a'udzu birabbin nas. Itu semuanya sudah diajarkan. Maka seorang muslim seharusnya ketika dia keluar rumah, dia sudah pakai perisai yang kuat sehingga tidak ada setan keburukan apapun yang bisa mencelakakan dia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu, jadi gunanya kita melakukan zikir. Nah, Rasulullah mengajarkan doa. Beliau membacakan doa ini untuk cucunya Hasan dan Husain. Apa doanya? U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Saya tahu ibu-ibu mau nyatet kecepatan. Nanti Bu. Ketika itu Rasulullah memperlindungkan dua orang, makanya u'idzukuma, aku perlindungkan kalian berdua. Sekarang kalau kita baca buat diri kita sendiri, maka diganti a'udzu. Apa Bu? Iya, boleh ikuti saya. A'udzu bikalimatillahi at-tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Artinya aku berlindung kepada Allah dengan nama Allah yang sempurna dari gangguan-gangguan setan, dari hewan-hewan berbisa, hama, atau kita bahasa Indonesianya hama. Hama itu berbahaya enggak itu Bu? Bahaya. Dan dari pandangan jahatnya manusia. A'udzu bikalimatillahi tammah. Kalau anak kita mau sekolah, anak kita juga bacakan, pegang ubun-ubunnya. Kalau anak itu laki-laki, u'idzuka, aku perlindungkan engkau. Kalau anaknya perempuan, u'idzuki, aku perlindungkan kamu dengan nama Allah yang sempurna. Itu yang bisa dilakukan setiap hari. Suami mau kerja sambil pamit cium tangan, doakan u'idzuka bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku perlindungkan engkau wahai suamiku dari gangguan-gangguan setan, dari keburukan-keburukan hewan-hewan, dari pandangan jahatnya manusia. Masya Allah. Jadi kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara zikirnya itu yang disampaikan oleh ulama, jangan lepas ayat kursi. Kapan kita baca ayat kursi Bu? Habis sholat, betul, ada hadisnya. Terus apalagi 3 qul, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan kebutuhan kita dengan 3 surat ini itu melampaui kebutuhan kita dari makan, minum, dan berpakaian. Makan, minum kita berapa kali Bu-Ibu? Maka baca 3 qul ini Bu, harus lebih dari 3 kali setiap hari. Maka bisa juga setelah saya sholat, kita baca, itu menjadi perlindungan kita. Ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Setelahnya apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah yang menjaga, Allah yang mencukupkan. Setelah semua ikhtiar kita lakukan, setelah kita mencoba terus meluruskan niat kita, tidak ada niat ya Allah sama sekali, jauhkan saya dari niat pamer ya Allah, jauhkan saya dari niat pengen dilihat orang. Maka tadi doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan-kesyirikan yang aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Karena hati kita ini selalu bergeser, bahkan kita sendiri nggak tahu niat kita ini rasanya udah bener banget. Ternyata kalau dipuji-puji kita makin seneng,
Rasanya niat kita udah lurus banget. Ternyata ketika nggak dapat penghargaan orang lain kita sedih, kita kecewa. Berarti niatnya masih ada yang salah. Nah di situ muncul keburukan masuk jadi celah masuknya setan, celah masuk keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan itu semuanya. Baik ibu-ibu semuanya, bisa dipahami bahasan kita hari ini? Iya, tentang gejolak jiwa dan efeknya melalui penyakit ain, juga tata cara terapinya, dan bagaimana kita menghindari diri dari penyakit ain. Sungguh bahasan ini sesungguhnya panjang, banyak ulama juga membahas, tetapi dengan bantuan Allah saya mencoba membuat lebih ringan supaya bisa dipahami oleh ibu-ibu semuanya. Baik ibu-ibu, hari ini mari kita menghadirkan ayat-ayat Al-Quran. Kita berharap Allah meridhoi, juga Allah memberikan kita kesembuhan. Siapa-siapa hari yang sedang sakit, yang Allah uji dengan penyakit-penyakit, Allah uji dengan ujian-ujian berat, masalah rumah tangga, kehidupan, anak-anak yang sedang menjadi ujian keluarga kita. Semoga melalui ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan, Allah turunkan menjadi syifa. Allah berikan kebaikan-kebaikan setelah ini di tempat yang barokah, di waktu yang barokah insya Allah. Ibu-ibu sudah membawa air, boleh disiapkan airnya. Yang nggak bawa ya nggak apa-apa, nanti di rumah bisa mempraktekkan sendiri. Kita awali dengan istighfar, karena istighfar itulah yang menjadi pembuka dari semua doa-doa, karena tidak ada doa yang tidak diijabah. Semua doa itu diijabah, tetapi yang membuat doa kita itu terhalang adalah karena dosa-dosa kita. Maka kita bermohon ampunan Allah hari ini atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Sampai hari ini masih terus berlanjut dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita enggak menyadarinya. Tetapi semoga Allah mengingatkan semua dosa-dosa kita, sehingga kita bisa mentaubati, mengistighfarinya satu persatu. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih. Ya Allah, kami duduk hari ini di masjid ini ya Rabb. Kami berharap rahmat-Mu, kami berharap ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami. Engkau selalu datang mendekat, membawa kebaikan-kebaikan untuk kami. Rahmat-Mu turun, kebaikan-Mu selalu turun menyapa kami. Namun yang naik dari kami kepadamu adalah dosa dan maksiat kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rabb, duhai Zat yang Maha Pemalu. Engkau malu melihat kami bermaksiat kepadamu. Namun kami bahkan tak pernah malu dengan dosa-dosa dan maksiat yang kami lakukan, ya Allah. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih. Ya Rabb, ini kami yang datang berlumuran dosa dan maksiat. Terlalu banyak dosa-dosa yang bisa kami sebutkan hari ini, ya Allah. Namun ampuni semua dosa zaliman kami. Kami datang, ya Allah, menjemput rahmat-Mu, memohon ampunan-Mu. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita resapi artinya istighfar Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta. Ya Allah, kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Tidak ada ilah yang boleh kami sembah. Tidak boleh ada tujuan hidup kami kecuali Engkau ya Allah. Kami bersaksi tidak boleh ada kecintaan dalam hidup kami kecuali cinta-Mu ya Rabb. Ampuni kami yang selalu mengucapkan la ilaha illa anta, tetapi hati kami masih terus terikat dengan makhluk-Mu. Ampuni kami ya Rabb, yang masih sibuk mengejar pengharapan, yang masih sibuk terus mengejar pengakuan dari makhluk-Mu. Ampuni kami ya Allah yang begitu sering kecewa dan sakit hati mendapati respon dari makhluk-Mu ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Engkau suci dengan nama-nama-Mu yang agung dalam Al-Asmaul Husna. Ampuni kami yang pandai menyebut nama-Mu namun kami tak meyakini kebesaran-Mu ya Allah. Ampuni kami yang sering khawatir dengan rizki yang Engkau berikan tak cukup dalam hidup kami, sementara Engkau Ar-Razzaq. Ampuni kami ya Rabb yang sering khawatir dengan kehidupan anak-anak dan keluarga kami. Kami khawatir meninggalkan mereka sementara Engkau Al-Wakil. Engkau zat yang maha mewakilkan dan mengatur setiap urusan kami. Ampuni kami ya Allah yang sering berprasangka buruk atas ujian yang Kau berikan kepada kami, sementara tidaklah ujian itu Engkau berikan kecuali Engkau zat yang maha rahman. Engkau zat yang memberikan kasih sayang untuk kami ya Allah. Katakan dalam hati kita, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Ampuni kami dengan prasangka hati kami kepadamu. Inni kuntu minadh dhalimin. Dan hari ini kami datang menengadahkan tangan mengakui semua kezaliman kami. Ampuni kezaliman kami ya Rabb. Bahkan ketika kami mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, masih terus muncul kehidupan dunia yang ada dalam pikiran kami. Ampuni kezaliman kami ya Allah terhadap diri kami, anggota tubuh yang Kau berikan. Ampuni mata kami yang sering kami gunakan untuk sesuatu yang tidak Engkau ridha. Ampuni lisan kami ya Allah yang dengan mudah berkomentar, berbicara dan menyakiti saudara kami. Inni kuntu minadh dhalimin. Ampuni kami ya Allah yang seringkali kami zalim dengan pasangan kami. Kami zalim dengan anak-anak kami. Ampuni kami yang sering zalim dengan kedua orang tua kami ya Rabb. Sama-sama mengucapkan istighfar Nabi Yunus alaihi salam, yang dengannya mentauhidkan, mensucikan Allah dan mengakui dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita, Allah angkat semua permasalahan kita. Sebagaimana Allah menyelamatkan Yunus dari dalam perut ikan paus karena ketundukan hatinya. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, menghadirkan Allah dengan segenap tawakal dan keyakinan kita bahwa Allah Al-Mujib,
bahwa Allah menurunkan Al-Quran menjadi kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Allah berfirman, dan kami turunkan Al-Quran menjadi kesembuhan dan rahmat untuk orang-orang mukmin. Mari hadirkan iman di atas logika kita hari ini, meyakini sepenuhnya janji Allah bahwa tidak pernah ada keraguan yang Allah turunkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mari sama-sama kita sampaikan salawat terbaik kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh rindu dan cinta kita, karena kita berharap syafaat yang diberikan. Kita meyakini siapa-siapa yang bersalawat kepada Rasulullah, beliau janjikan akan diijabah doa-doanya, diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Duhai Allah, Zat yang maha hidup, Zat yang maha berdiri, dengan rahmat-Mu kami bermohon pertolongan-Mu ya Allah. Mohon perbaiki setiap urusan kami. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami untuk mengatur urusan kami meskipun sebentar ya Rabb, karena kami tak pernah mampu mengaturnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma syrah sudurana lil Islam. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mohon tetapkan hati kami untuk terus meniti siratal mustaqim. Mohon kuatkan kaki kami, tetapkan hati kami berada di jalan-Mu yang lurus sampai Engkau matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa shifaa amradina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca yang menyejukkan hati kami. Jadikan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca menjadi penerang hidup kami, yang menghilangkan, mengangkat semua kesedihan, kegundahan dalam diri kami. Jadikan ayat Al-Quran ya Allah
sebagai kesembuhan untuk semua penyakit kami. Silakan ibu-ibu sebutkan yang sakitnya di mana, letaknya di mana. Sebutkan sakitnya di hadapan Allah. Bahwa Allah Asy-Syafi, Allah Zat yang Maha menyembuhkan. Dan jadikan Al-Quran kesembuhan untuk penyakit hati kami, ya Allah. At-tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahammah wa min kulli ainil lammah. Tiupkan lagi, bismillah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi ishfi wa anta syafi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan tiupkan lagi. Bismillah. Bismillahi Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah ibu-ibu semoga merasakan perubahan, perbedaan sebelum kita membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan setelahnya. Jika ada kebaikan, kesembuhan, itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita membaca ayat Al-Quran dengan segenap tawakal dan keyakinan kita. Dan ibu-ibu bisa melakukan itu semua. Dibacakan di madu, di minyak zaitun, di obat-obatan herbal. Itu bagian dari menterapi diri dengan Al-Quran dan insya Allah ada keberkahan. Nah ini sebagai informasi, mohon izin, ada obat-obatan penunjang yang bisa digunakan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ada madu, minyak zaitun, insya Allah ini semua sudah saya bacakan ayat-ayat Al-Quran sendiri. Kemudian ini kadang mohon maaf, mohon izin, bukan semata-mata untuk berdagang atau lain sebagainya, tapi keprihatinan kami terhadap kebutuhan muslim dalam berobat. Karena sedikit sekali obat-obatan yang kita konsumsi terjamin halal dan thayyibnya. Dan kita mengambil keberkahan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di sini ada minyak, ini bisa dikatakan minyak serbaguna. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, banyak komposisinya, diantaranya ada bidara, ada cinnamon dan lain sebagainya. Bisa diteteskan di bawah lidah, di badan. Alhamdulillah selama saya berpraktek, bahkan yang luka berat karena cancer itu kering lukanya dengan minyak ini. Jadi banyak sekali kegunaannya. Jika ibu-ibu galau mencari minyak-minyak yang di luar sana, yang bersumber dari orang-orang bahkan yang tidak ada iman di hati mereka,
Kenapa kita nggak menggunakan semua yang berdasarkan sunnah Nabi dan juga dari ayat-ayat Al-Quran. Ini seperti minyak angin yang roll, tetapi pun ada bidara, ada minnya juga. Sudah juga dibacakan ayat Al-Quran, efektif. Biasanya untuk yang gangguan-gangguan jin, sihir, ini biasa mereka merespon kalau kita menggunakan minyak ini. Nah ini kalau buat saya ini bestnya lah. Tetes bisa digunakan buat diffuser, uap, ataupun dihirup di air panas, ditetesin, diuap untuk pernafasan. Yang batuk, asma, paru-paru, uapnya bisa dihirup, bisa ditetes, bisa dioles juga, dia hangat. Nah ini seperti serum dari minyak zaitun sudah dibacakan ayat Quran untuk ain di wajah kita. Maka peruntukannya biasa yang muncul ain itu karena flek, karena ain itu adalah flek hitam, juga mata panda. Itu hasil analisa kami, sebagian juga itu karena ain. Nah ini khusus untuk wajah, bisa digunakan di malam hari. Kami nggak bawa banyak, hanya sebagai sampel. Mungkin nanti bisa lanjut menghubungi dengan tim kami TNTQ ataupun dengan pengurus masjid, bisa jika berkenan, insya Allah menjadi dakwah kita. Setiap rupiah yang dikeluarkan terus diputar, digunakan untuk dakwah, mensosialisasikan Al-Quran sebagai syifa untuk kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, tentunya kesalahan itu pasti dari saya sendiri. Ilmu itu milik Allah. Jika ibu-ibu ingin melanjutkan informasi ilmu tentang terapi Quran, silakan bisa bergabung di bawah grup-grup binaan saya sendiri bersama tim saya. Dan juga di sana nanti ada jadwal-jadwal kajian. Semoga kita bisa Allah takdirkan berjumpa lagi di masjid ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Demikian tadi terapi ayat-ayat Al-Quran sebagai syifa bagi diri kita sendiri, yang dipimpin langsung oleh Ustazah Rahmania Idrus. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini, apa yang kita pelajari hari ini, makin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul-Nya. Udah Ustazah? Oke, baiklah. Ada yang masih ingin bertanya? Masih bisa Ustazah? Boleh. Berapa pertanyaan Ustazah? Silakan 2 pertanyaan, sebutkan namanya. Silakan, dari mana? Boleh panitia mungkin. Ini yang tengah. Berarti ibu-ibu masih banyak penasaran ya Bu? Mau nanya ya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nui dari Villa Bintaro Indah. Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan gini, ada kasus saya punya saudara dekat ya. Jadi dia tuh selalu setiap saat apa yang diucapkan itu selalu kejadian. Saya sampai ini orang kayak apa sih namanya, manjur banget gitu ngomongannya gitu ya. Setiap dia bilang, besok tuh ini begini, besok yang tadi Ustadz saja sampaikan. Baiknya bagaimana ya Ustadz? Maksudnya gini, kan kemungkinan dari paparan yang tadi Ustadz aja sampaikan, itu kemungkinan dia ada potensi ya, mencelakakan orang lain gitu. Tapi gimana caranya untuk menyampaikan ke orang tersebut bahwa sebaiknya bagaimana gitu, misalnya biar dia tidak tersinggung gitu loh Ustazah. Nah, perlunya ilmu di situ, bahwa yang pertama yang seperti itu memang jatuhnya ain dari ucapan. Ya kan, ain dari ucapan. Makanya ibu-ibu juga, kita kalau marah sama anak itu nggak boleh sembarangan mengucap Bu. Ya kita sudah sama-sama tahu ya, mungkin ada kisah Imam Masjidil Haram, Imam As-Sudais ketika ibunya marah, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Terucap, kemudian jadi. Nah bagaimana kiranya kalau ucapan itu yang buruk-buruk gitu. Nah untuk orang-orang yang seperti itu memang ada.
ucapannya, artinya kita bilang lidahnya tajam nih, ucapannya apa aja jadi, bukan karena dia orang sakti, bukan, tetap justru dia itu mengalami gangguan, ada jin nasab yang mengikutinya. Jadi ain itu dari jin nasabnya dan ucapannya juga. Jadi sudah bersatu dua keburukan-keburukan. Maka sadarkan bahwa yang seperti itu tidak fitrah dalam hidup kita. Hal goib itu ada goib-goib yang tidak boleh diketahui oleh manusia. Mutlak otoritasnya Allah. Tapi ada juga goib yang nisbi yang boleh kita tahu. Misalnya hamil, di dalamnya anaknya laki perempuan, itu kan goib tuh. Ibu-ibu boleh nggak tahu? Boleh pakai USG gitu ya. Tapi kalau kejadian akan datang itu kan mutlak rahasianya Allah. Dan dia seharusnya tidak, berarti itu di luar fitrah manusia. Sesuatu yang di luar fitrah, ada perilaku intervensi setan di situ. Nah, jadi memang PR kita orang-orang yang seperti itu kadang merasa gue bisa gitu ya, atau karena bahkan semakin soleh, semakin dia sholat ternyata makin peka seperti itu. Sungguh itu adalah tipu daya setan. Maka diantaranya sadarkan dulu, kemudian ruqyah. Putuskan semua perjanjian batil dengan setan yang mengikutinya dari kalangan jin. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diberikan link YouTube saya dulu penjelasan tentang Al-Quran. Memang perlahan-lahan, pelan-pelan, nggak semuanya orang langsung bisa menerima. Apalagi itu terkait dengan dirinya sendiri. Baik Ustazah, terima kasih. Kalau boleh tahu link YouTube-nya nanti. Cari aja Rahmania Idrus di YouTube. Baik, terima kasih. Ya. Ada yang lainnya, Bu? Ada yang mau bertanya lagi, satu lagi pertanyaan, mengingat waktu. Silakan. Sudah cukup, insya Allah. Sudah cukup. Baiklah. Mari sama-sama kita tutup kajian kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian kita pada hari ini. Saya yang bertugas bersama